Tua kayu Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi nyanyi santai, tempat asik paling keren buat hidup di Mandalika. Santai. Oke, teman-teman, selamat datang lagi di Mandalika Talk. Dan episode yang berapa, Mas? Yang kedua. Yang kedua, dan kita masih sangat bersemangat hari Semangat ini. banget. Karena Kita spesial nih. Iya, tamu spesial. Bagaimana Mandalika Talk? Episode 2 sudah spesial. Sudah spesial. Mari kita sambut fotografer legend dari Sidoarjo, Mr. Dian Yohanes. Biasa dipanggil Om Dia. Ya. Om Dian, iya. Apa kabar Om? Baik, Baik. terima kasih undangannya. Oke. Tadi gimana Om? Hari ini memang free atau sebenarnya sibuk tapi untuk Mandalika Spesialin buat kita. Iya, kira-kira begitulah. Oke, terima kasih Om. Nanti kehormatan dari Benar, ini agak gemetar-gemetar. Iya, Iya. banyak. Aku ya ampun. Di BTW, Om Dian ini apanya Mas Huda? Maksudnya pernah ada koneksi apa gitu? Apa ya, seorang yang membuat saya inspiratif ya. Oh, oke. Fotografer legend dari Sidoarjo. Oke. Mau nanya apa ya? Ya kita ngobrol santai Om ya. Baik. Terima kasih sudah datang. Om, foto ya saya baru kali ini bertemu sama Om Dian. Iya. Dan tadi ngobrol sebentar di bawah. Hmm. Om Dian, apa dari luar kan saya lihat Om. Iya, ya. Siapa ya? Cek asik ya. Ternyata Om Dian. Om Dian. Di umur segini cek kayak arek enom ngomong. Iya. Ngobrol jiwanya, yang penting jiwanya masih muda. Iya. Om Dian. Rasanya muda bau. ya kompor model, Mas. Itu itu. Iya, boleh ditiru sih. Teman-teman boleh ditiru ya, kumpul sama model ya. Muda model, biar awet muda. Om, fotografer. Awal mulanya gimana sih? Maksudnya awal Dia mula sendiri. Om Dian bertemu dengan dunia fotografi. Ya mungkin saya di fotografi ini kurang lebih 40 tahun lebih lah. 40 tahun. Iya, sekitar 40 tahun lah. Asal mukanya saya suka melukis, Mas. Lukis wajah, lukis wajah dengan cat warna apa. Itu hobi maksudnya? Memangnya saya hobi di latar belakang pelukis lah istilahnya. Oh, iya. Lah bahasa keren ini kayak pelukis lah, padahal Iya, enggak lah iya. gambar. Oke, maksud saya profesi Iya. gitu sebelumnya. Iya. Lalu Dan perjalanan akhirnya saya berpikir melukis kan bisa jalan cahaya. Akhirnya saya mencoba melukis dengan cahaya sehingga menikmati di fotografi. foto adalah melukis cahaya Om ya. Ya, saya kira fotografi kan melukis Di dengan cahaya. di umur berapa Om Dian ini memutuskan untuk kayaknya aku fotografi deh. Waktu itu kalau nggak salah ya saya masih sekitar umur 19 tahun saya sudah mulai putar-putar kamera sih, belajar putar apa gitu kamera, mencoba dari melukis dengan cat saya coba dengan melukis dengan cahaya. Wah. Akhirnya menikmati hasilnya, Mas. Oh, ini usahanya ya? Iya, betul. Duitnya akhirnya menikmati sih. Berarti kalau 40 tahun, berarti kurang lebih 82, 83. Umur tadi ngomong umur. Bukan, mulai saya mulai maju. Kan katanya sekarang 64 lah, Mas. Sekarang 64. Belum lahir. Aku ini Dan karirnya Om Dian sama umurku itu aku setengahnya, Om. Saya kan 22 jalan. 22 sisanya. 22 jalan terus kecekluk. 40 tahun. Mulai terjun di ini ya. Cuman itu sudah langsung dari lukis ke foto ya, Om ya. Dari lukis ke foto itu masih belajar langsung ikut apa emang ternyata aku menemukan hobi di foto aja deh gitu. Ya sebetulnya memang ada latar belakang seni ya. Saya memang suka seni, dari seni lukis ke itu sih. Sebetulnya saya
waktu itu sempat mikir mau melanjutkan di Akademi Seni Lukis sih. Sempat Itu. Oh sempat. sempat Iya. terpikir. Hmm. Nah, kalau mungkin sekarang pada waktu itu Mas, siapa yang mau beli lukisan, bukan merendahkan soal Iya, lukis iya, ya. iya. Kalau kita mau berpikir ya, Iya, iya. pasar sulit sih. Kalau sudah keluarga anak piye. Iya. Ya, akhirnya saya coba kita alihkan, saya coba lukis dengan saya itu. Tapi sampai sekarang masih melukis kalau Saya malah lupa sekarang lukis dengan saya. Oh, malah lupa. Karena menurut saya serunya di foto itu ya. Betul, saya lebih senang di fotografinya sih. Unik Itu sih. berarti kan dulu kamera pakai kamera analog ya? Betul, waktu itu masih analog sih. Kalau harganya kamera Om dulu berapa Om? Saya kalau alat-alat saya memangnya saya bukan orang yang tanda petik mampu ya seperti Iya. pada waktu atau saat ini pun saya ya cukup lah. Ya sederhana ya. enggak, saya memangnya enggak terlalu prioritas di Sisi. alatnya sih. Oh. Gitu loh. Sebenarnya alat kan hanya media untuk merekam. Iya, Nah, penunjang, ya. kalau saya bisa beli lebih baik, kenapa enggak? Atau gitu ya, main behind the gun. Orang Nah, yang kira-kira begitulah. yang memegang Saya sih- alat yang dipegang. Alat saya kalau nggak rusak nggak ganti mas, biarpun ganti generasi pun saya nggak akan ganti, sudah sampai regrek sudah. Iya, iya. Itu sih dari analog itu memang iya sih. Mas Sudah ini apa ini Mas? Oh iya lupa ini belum disuguhkan ke tamu. Iya. Nah ini adalah Ya ini ini adalah kopi susu Barokah Premium Coffee yang gulanya dari gula aren. gula aren. Wah, boleh dicoba ya ini, Boleh. kalau kelihatannya menarik ya ini. Boleh nih. Oh keren ini, Teman-teman, mungkin. keren ini, Barokah Premium Coffee. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Wah, kopi Barokah boleh nih. Coba dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oh belum, gini dulu. Oh iya, sorry ritualnya kan ya, ritualnya Iya, kita ritualnya ini. dong. Cuma jaya. Jaya. Ini pasti main lagi. Mantap rasanya, mantap. Kalau kepo, Ini ada IG-nya, Instagramnya Barokah Coffee 01 Instagramnya. Kalau mau order langsung Mantap, gula arennya terasa. Om lanjut lagi nggak Om? ya, Jadi kan Om mulai dari tahun 8 berapa tadi? Sekitar 80-an ya, 80-an ya. Sampai detik ini pun masih menjadi fotografer. Jadi Om kan pastinya melewati nih perpindahan zaman. betul. Nah, analog ke digital. Menurut Om Dian itu gimana? Om Dian perlu penyelesaian yang banyak kah di perpindahan zaman itu? Sebetulnya penyesuaian sih memang nggak banyak sih, cuma kan medianya yang ganti aja. Ya, media digital ke analog ke digital. Cuma memangnya kerjanya lebih ribet di analog, proses cuci film, ke kamar gelap, cetak, Oh, belum iya. lagi lusir. Nah, prosesnya sekarang di era digital mudah, editing sudah, Iya. ngeditnya bagus. Nah ini yang bikin menarik ini, lusir. Nah lusir, Nah, itu saya nggak kalau tahu. lusir itu kayak ada jerawat dihilangin gitu Om ya. Betul, bikin pori-pori. Sekarang kan ada Oh, problem iya. dengan ngedit, gampang klik jadi Iya. ya. Sekarang kan digital tinggal Photoshop dan lukis, selesai. pori-pori, Nah. atau cacat apa. Kadang-kadang kan kalau dulu analog kan kita nggak bisa tahu. Hasilnya Plus, gimana? Iya iya. Berminyak, Iya, ya iya. ini kan kadang-kadang mengganggu foto itu harus kita hilangi. Itu gimana sih? Maksudnya apa? Prosesnya. Prosesnya itu kayak gimana sih? Ya ada tinta, model Iya. kertas itu ada kuas kecil itu kita tutul ini sesuai Oh, warna. berarti dilukis memang Om Ya memang harus lukis, memang dilukis lah, bukan lukis gini. Iya, cuma di Bintik-bintik bikin pori-pori menyesuaikan warna kulit di kanan kirinya sih untuk menutupi geleng-gelengnya atau Itunya ya. Dan itu Pasti. langsung ke apa namanya foto apa? hasil, bukan hasil foto. Oh hasil jadinya. Hasil positifnya, Jadi bukan negatifnya, tapi Oh, positifnya. kita lukis. baru dilukis. Kalau ganti background pada waktu itu pakai brush lukis kecil itu. Setelah itu kalau baru itu. Ganti background. Setelah proses itu lalu dikeringkan. Lalu gimana? Cepet kering itu, tapi kalau sudah salah nggak bisa Nah, itu ulang ya. nggak bisa diulang sih. Ya
untungnya saya di latar belakang lukis, jadi Jadi itu lagi lebih nyambung. memudahkan loh gitu. Nyambung, Maksudnya nyambung. memudahkan sih. Kalau salah ya nggak bisa ngulang, sama kayak tadi ternyata Om ya. Kalau salah pun prosesnya nggak bisa diulang atau nggak bisa diperbaiki. Nah akhirnya gini Om, di generasi sekarang teman-teman yang langsung mengenal digital, apakah kualitasnya berpengaruh banget Om? Maksudnya kalau dulu kan disiplin banget, nggak boleh salah. Kalau sekarang kan salahnya tinggal jeprik, tinggal edit di Photoshop. Kalau menurut saya sih sebetulnya foto sih nggak bisa ya, jangan salah sih. Makanya perlu belajar. Nah, itu Berarti biasa terus skillnya gitu. Betul, teori apa ya, tapi yang banyak sih orang teman-teman yang nggak perlu teori sih. Gitu. Cuma nggak beli film kok, sebenarnya salah ya Ah, dihapus. Oh iya, Akhirnya gitu. iya. Tapi nggak masalah, emang apa jangan yang Nggak ada masalah sih, Iya, kata-kata betul. nggak ada yang salah sih. Mas. Tapi kalau sudah terbawa dari masa analog nggak mungkin. Biasanya sekali tembak pasti harus tepat. lebih jitu lah. Harus tepat, mana momennya tahu ini harus tepat sudah baik dari segi cahaya. Biasanya nih latar belakang dari analog sudah dilatih. Analog kan nggak bisa di preview Mas, nggak bisa Iya, dilihat. betul. Jadi insting dan hitungan cahaya kan sudah tahu ini Iya. berapa gelombang berapa sudah pasti tembak sudah. Nah bagi yang lain di era digital mungkin Iya. ya beberapa kali sih perlu sih. Iya. Kalau Om Dian sendiri nih di dunia fotografi itu lebih condong suka di foto apa? Kayak lukisan kan ada nih, lukisan yang landscape, lukisan apa kayak orang atau Abstrak. apa abstrak dan sebagainya. Kalau di fotografi Dian lebih condong ke situ ya. Saya lebih suka itu di beauty. Di beauty. Ya seperti wedding juga kan tidak lepas ke beauty Iya, ya. betul. Itu aja sih saya lebih suka di beauty. Itu memang genre yang disukai ya, bukan karena apa jobnya di situ lalu suka itu. Sebetulnya itu memang saya lebih suka di beauty. Memang yang Beauty yang menghasilkan kan nggak apa-apa Mas. Nah, malah Itu lebih dia, asik sih. Udah suka dapat hasil bisa. Itu kan menikmati, menikmati hobi yang menghasilkan lebih enjoy Iya, ya. iya. Musik enak ini menghasilkan, kalau itu kan sama. iya, malah Menikmati. senang, malah senang. Malah senang. Oh, Ya. Oke. Nah, dulu juga Om Dian kan pernah bikin buku ya Om ya. iya. Betul. Buku tentang fotografi ya. Betul. Itu gimana Om? Sebetulnya untuk keinginan bikin buku itu hanya karena ya di komunitas yang saya ikuti kan visi-visinya di edukasi Mas. Jadi saya ya kayak apa untuk menyampaikan pesan atau materi ini kan bisa melalui buku, bisa melalui lisan ya, bisa. Kalau buku sih memang jujur aja saya bukan dari akademi ya. Mungkin ya bahasanya ya bahasa teropan sih naik. Bahasa teropan tongkrongan lah. Iya, betul, lebih kalau diikuti dengan tata bahasa yang mungkin ya amburadul lah Mas, yang Yang penting kan pesannya dapat Om. Nah, lebih condong isinya biar. sebab tujuan saya memang tujuan untuk mereka yang kelas tanda petik, bukan kelas bawahan loh ya, kelas teropan. Iya. Iya, kelas teropan itu sih supaya bisa di itu sih. Dimakan. Cuma buku saya yang terakhir itu memangnya lebih lengkap sih Mas, mulai dari basic, private, mix, rectangle, dan outdoor itu lebih lengkap. Udah Itu yang berapa terakhir. versi buku Om? Itu kalau nggak salah 5 kalau nggak 5, salah lima dari mulai awal. Yang 5. terakhir ini yang yang lengkap. terakhir ini sudah lengkap dan juga memang saya sudah komitmen sudah nggak bikin lagi, sudah pakai Nah nanti bukunya bisa dilihat di sini. Ya. Iya. Buku itu bisa didapatkan di mana? Memangnya itu saya ya pertama tadi saya nyadari sih buku saya bahasanya kan tadi saya katakan bukan bahasa akademis ya. Nah, jadi saya nggak punya keinginan mulu-mulu sih nanti dijual di toko buku, enggak sih. Cuma bisa disalurkan di komunitas. Oh, baik. Ada yang kebetulan Iya, ya iya. langsung hubungi untuk belajar di komunitas, itu monggo lah Iya, gitu. iya. Itu kan kayak situ. Jadi nyetak itu katakanlah 40 buku ya sudah habis ya selesai. Oh, limited Om ya? Nah, memang kan bukan untuk umum, maksud untuk kalangan antar komunitas. Iya, Komunitas iya, mana? iya. Oh, kota keren atau- buat umum itu, enggak ya? Ya, Misal kalau pre-order itu, ya bisa asal seperti ini hasil jual saya itu kan ada beberapa yang pesan memangnya sudah habis. Kalau Iya. memang sudah
kalau nyetak sedikit kan mahal. Iya, Ya otomatis kan ada itu lah, baru kalau sudah terkumpul banyak baru lah cetak lagi sih. Oke. 5 buku itu tentang fotografi. Ada yang detail nggak di situ? Misalnya fotografi yang seperti ini atau apa yang ingin Om sampaikan detail di situ? Yang pasti keseluruhan itu di lighting saya memang saya nggak bisa lepas fotografi itu kan melukis dengan cahaya, kita nggak bisa menghindari ini. Oh, Jadi lebih spesifik itu di pencahayaannya, bagaimana menimbulkan foto itu menimbulkan dimensi ya. Itu aja sih. Nah, otomatis dengan cahaya itu yang bagaimana letak posisi cahaya mana supaya dimensinya keluar. Iya, aku lihat foto-fotonya di Instagram Om Dian itu kan masih kental banget itu lightingnya, masih artifisial. Ya, artifisial. Nah, sekarang kan banyak fotografer yang aku lihat ya di Instagram, di ini teman-teman sih kemarin yang bilang itu banyak kok jarang banget ya foto yang pakai lighting, maksud lighting yang di setting gitu loh. Kan dulu kan outdoor pun itu masih pakai lighting untuk menimbulkan foto yang lebih bagus gitu loh. Mungkin gimana tanggapinnya kayak? Sekarang teknologi canggih semua loh Mas, jadi memang nggak salah mereka sih, nggak salah, cuma ada kepadatan warna yang beda sih. Oh gitu ya. Pakai flash, pakai on studio dan continuous apa itu memang menimbulkan beda, kepadatan warnanya itu beda gitu. Kepadatan warna tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, masih kembali ke selera sih. Iya. Contoh saya misalnya saya kalau nggak perlu plus ya ngapain harus plus, tapi kan tahu oh ini cahaya jalan ini pose harus gini ini supaya dimensinya keluar. Untuk kan nimbul ke dimensi, manusia kan berdimensi bukan tembak rata. Ada hidung yang mancung, besek kan harusnya apa caranya menimbulkan ini ya. Otomatis ada perbandingan cahaya, ada yang terang, ada yang gelap, ada seperti itu, ada cahaya pasti ada bayangan, itu bayangan nggak harus hilang karena itu butuh dimensi itu. Jadi proses seninya itu malah di situ Om ya. Proses seninya itu malah Kalau mengatur ya apa sih nimbulno ini itu cahayanya harus gimana, intensitasnya gimana, lokasinya gimana. Oh, I see. Itu Mas, kalau kita bicara fotografi yang melukis dengan cahaya Mas. Iya sih. Ya, bagaimana lukisan itu mempunyai rasa ya tergantung fotografernya. Aku pengen ada pertanyaan yang sedikit lucu. Maksudnya gini, dia kan selama 40 tahun ya kan, pasti kan ada hal lucu gitu. Momen-momen. Iya, momennya nggak sampai sekarang itu nggak terlupakan dulu. Menurut dia apa? Entah itu di workshop, entah itu di pekerjaan, di apapun lah, selama motret gitu. Sebetulnya saya nggak bisa mengingat satu-satu Mas. Iya, Cuma yang paling lucu menurut dia. kalau lihat keluhan teman-teman yang mengingatkan saya sih ada satu. Pada saat waktu motret memang saya motret itu periasnya itu ikut ngatur Mas. Oke. Saya pose ini diatur gini. Saya ikuti. Sampai 3 kali akhirnya saya langsung di hadapan teman saya tegur. Periasnya Anda ini fotografer apa perias? Saya yang foto atau Anda? Iya. Kalau Anda yang foto saya pulang. Kalau ada yang mutus saya perias. Kalau saya yang foto Anda minggir. Oke. Karena saya sudah nggak kuat Mas, karena profesi saya. Iya. Ini kan seni beda Mas sama perias. Saya pose gini dirobak. Maksudnya akhirnya saya katakan jujur aja di hadapan mempelai. Ya saya jobnya bukan dari perias itu Mas. Jadi sekepani lah istilahnya. Kan karena ini kan tanggung jawab saya Mas, pose hasil yang bagus itu kan di tangan fotografer. Posenya, lightingnya. Kalau saya sudah pose gini, kamu robah 1-2 kali saya ikuti. Terus saya gini kapan motretnya kamu, akhirnya saya ini sampai sekarang saya ingat memberi spirit dari teman-teman bahwa kamu itu fotografer. Tanggung jawabmu. Kecuali fotografer nggak bisa ngatur pose Mas, ngatur periasnya, nggak bisa ngatur pose. Di sini sih saya masih ingat sih situ. Waktu itu kalau nggak salah di daerah Tanggulangan sih. Tapi tahun berapa saya lupa Mas. Tapi ya jangan ditiru lah Mas. Jangan ditiru terus. Tadi juga lucu sih, maksudnya dia udah rias ya kan. Iya. Waktunya fotografer kerja, pose-pose sih diatur aja gitu. Ya, memangnya kita akan profesi ya Mas. Iya. Di mata klien pun kita harus bisa
kecuali ya itu tadi mas gak bisa ngatur pose yang kita nangis sini tak usah repot ngatur sudah. Nah saya kan nggak bisa, saya memang nggak bisa karena saya ingin ini. Lighting saya sebelah sini, kamu pose gini kan nggak nyambung. Kamu kan sudah men-setting seperti Kalau gini, maksudnya langsung ya. jadi saya nggak bisa terima sih karena itu tanggung jawab saya sih. Kalau saat ini banyak teman-teman yang menggantungkan dari job Rias ya, Rias ngandung aja. Menjadi fotografer, lalu menjadi fotografer profesional, lalu mendirikan sebuah komunitas di Sidoarjo atau Surabaya? Sidoarjo, yaitu apa namanya? Delta Independent. Kata teman-teman saya, Delta Independent itu adalah salah satu komunitas terbesar di sini. Itu awal mulanya gimana kok tiba-tiba Om Dian ini menggagas, ayo bikin komunitas wadah untuk Sidoarjo? Sebetulnya bukan terbesar sih mas, kok nggak punya anggota mas. Delta Independent sejak dulu nggak merekrut anggota sih. Itu anggota sih. Cuma ada beberapa saja ya, mak visinya aja. Mungkin bukan terbesar tapi terkenal. Maksudnya banyak orang Nah, tahu. mungkin ada petik itu lah. Tapi yang mengatakan kan teman-teman yang ketemu tangan saya nggak merasa terkenal. Gelar kan itu diberi, bukan betul. di aku. Iya sih, karena ya mungkin pada awalnya kan di imigrasi mas, mereka pada waktu awal-awal memang banyak mas. Ingin belajar itu banyak sekali, sudah banyak. Itu tahun berapa Om? 2009 komunitas di Kota Cirebon, di antaranya juga Heru Prabowo ini pendirinya juga. Heru Prabowo tadi hanya beberapa orang sih. Tapi Kegiatannya memang untuk saling sharing. betul. Atau bikin Motivasi. semacam kayak apa namanya ya, kayak PH gitu lah, kayak manajemen itu kan lah. Ya. Memangnya di yang paling pokok itu di edukasinya mas. Kita berbagi sharing, ya, tanya jawab apa. Jadi ada yang mengatakan Delta Independent itu tidak pelit ilmu ya. Mereka yang mengatakan memang itu visinya mas. Nah, Misinya kayak situ misinya untuk makanya misi sempat ada sekolah SMK misalkan minta sebagai pengajar misalkan sempat itu kita kirim dari ini gitu mas. Jadi mungkin Delta Independent ini lebih tepatnya Delta Independent lebih tepatnya adalah wadah untuk fotografer di Betul. Sidoarjo. Betul. Untuk wadah untuk belajar bareng bukan untuk bersaing tapi Ya, untuk ya, belajar betul. bersaing. Jadi di situ sih. Jadi, Bukan belajar bersaing ya, belajar bareng bukan belajar untuk bersaing. belajar bersama. mungkin teman-teman ada yang mau ngomong sama maestronya nih di sini. Teman-teman di sini ini ada 50 orang. 50 orang. Berarti lo Ada yang ditanya kan, Om, boleh minta saran nggak Om buat apa namanya fotografer muda yang baru terjun di dunia foto ini? Saran atau kata-kata gitu motivasi Om? Ya. Oh, minta quote Ya, khususnya untuk fotografer yang udah di era Kekinian. sekarang ini yang baru terjun gitu lah. Pesannya Om Dian. Teman-teman tadi minta quote, misalnya mereka mau posting di Instagram. Ya, pasti. Ini betul. Quote of the day. Sebetulnya teman-teman itu sudah kita pinjam konsep dengan teknologi yang canggih itu ya sekarang sudah dimudahkan. Beda sama analog mulai digital itu sangat sulit semua. Sekarang sangat dimudahkan sekali gitu. Jadi cuma sayangnya di era sekarang ini yang pemula-pemula ini kadang-kadang mengabaikan tanda petik basic. Basic lighting, basic fotografi sampai basic lighting ini loh mas biasanya yang diabaikan oleh pemula-pemula karena kan nggak perlu itu ini penting ya Om ya. sebetulnya penting sekali mas basic itu mas kata-kata basic ini biasanya direndahkan ya saya akui teknologi semakin canggih sih memangnya itu sih mas mau saya akui kita memudahkan kita mas memudahkan kita kenapa saya katakan kita harus belajar di basic lighting, basic fotografi khususnya basic lighting pencahayaan. Misal kalau di gedung, di restoran atau gedung mungkin pencahayaannya sudah disetting. Iya. Nggak sulit lah mas. Sudah bagus lah ya. Sudah bagus. Ya. Dari angle apapun kita nggak perlu lighting saya katakan. Iya. Sekarang kenapa sekarang kok nggak usah pakai
karena cahayanya sudah sempurna. Filmnya sudah cukup. Nah, teknologinya sudah canggih mas. Jadi nggak perlu. Oke. Tapi untuk orang yang koki masak cahaya mungkin kurang puas mas. Koki loh masih sudah ahlinya rasakan. Itu mungkin beberapa orang sih. Gitu loh. Jadi yang seperti pertanyaan itu tetap aja lah karena pemula itu jangan menutup kata-kata yang basic. Basic ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ada misalkan di terop ada matahari yang nyerobot mas. Dari kuatir, kalau restoran gitu kan nggak ngalami. Misalnya kalau ada matahari yang nyerobot, kayak tempat duduk pelaminan, bahkan ada bulan, lah caranya ngatasi gimana? Sekarang kalau nggak punya basic, bagaimana? Pertanyaan itu ada yang dekor tembus transparan mas, ada genteng, ada apa itu harus dihilangi mas. Bagaimana tekniknya? Ada lagi yang keluhan, saya kan banyak keluhan dari teman-teman yang ada sharing ya mas. Lampu di pelaminan ini spotnya tinggi kayak disco. Oh iya yang lampu hias itu ya? Warna-warna itu kan hijau. Oh iya. Jadi apa harus dimatikan? Ada yang mau dimatiin, mau yang mutu lah. Iya mas, yang digawe banyak larang-larang kok. Pinginnya berarti ya? Kok yang dimatikan? Kayak disco, enggak mesti kelihatan menari gitu. Itu kan kembali ke teknik lagi mas, kalau nggak kuasai bagaimana? Ya, yang sebenarnya hal itu bisa diatasi, tapi karena diabaikan kata-kata basic itu. Jadinya kewalahan ya, kesusahan untuk menghadapi hal-hal kayak gitu. Kalau fotografer dari orang teropan masuk di restoran atau gedung lebih pinteran yang di terop mas. Oh karena apa permasalahannya lebih banyak? Masalah kalau di gedung itu gampang mas sudah. Semua sudah bagus, sudah kan kelasnya apa level gitu mas. Justru malah kalau di gedung hasilnya kurang bagus ya, berarti kurang lebih gitu kan. Ya berarti tempat udah bagus, lighting udah oke. Kamera yang kurang upgrade mas. Kalau sekarang nyala-nyalanya ya. Jadi kurang apa? Berarti kue kurang kenal om dia. Itu sih saya sih simpel. Ya Pak, kakak sudah terjawab. Udah ya, lega ya sama jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan sedikit pertanyaan. Jadi mungkin ya saya setuju sih om, basic itu memang paling penting dan itu di apa ya? Di apapun sih. Ya contoh karate, kan nggak mungkin kalau kita langsung latihan uppercut atau latihan salto, itu pasti kaki dulu, ya kuda dulu. sama lah, kita mau jalan aja perlu berdiri dulu kan gitu. Kayak gitu kan contohnya. Atau mungkin karena itu ya om ya, apa finishingnya karena bisa di Photoshop jadi itu mereka itu satu faktor. Iya mungkin atau mungkin meremehkan basic karena mungkin ada wah harus ngasih Photoshop aja ya. Oh nanti gini aja. Sebenarnya itu kan juga nggak salah loh. Ada program yang memudahkan nggak salah dulu. Cuma kalau bisa sih, kalau bisa diatasi pada waktu eksekusi ngapain harus repot-repot. Iya, biar nggak kerja 2 kali. Ngapain harus dibetulin di Photoshop gitu. Kalau saya sih berkaitan dengan beauty, saya nggak bisa lepas dari Photoshop sudah pasti. Oh gitu. Finishingnya lah. Betul. Kemudian 40 tahun, ya 40 tahun bergerak di fotografi dunia foto. Apa sih om yang om kejar ya selain cuan om ya? Ada kepuasan seperti apa sih om? Jadi om sampai mendedikasikan aku foto nih, aku seumur hidup kayak gini deh. Ya kembali lagi mungkin karena sudah jiwanya sudah menyatu dengan seni fotografi ya masih nggak bisa sudah hidup om ya sudah. Kalau nggak daging lah ya. Kalau nggak moto malah stres ya. Gitu om. Kalau nggak foto malah stres. Malah stres sih. Biasanya kalau hidup, kalau maksudnya aku hidup untuk ini tuh gitu. Kalau passion itu kadang ada boringnya gitu loh. Ada passion memang aku tak ngobrol sih lah. Pindah ke sana dulu nanti motor lagi. Berarti memang gini sudah hidupnya aku untuk. Betul mas, saya suka di fotografi. Kalau passion kan bisa berubah, kalau nggak ada gairah untuk itu ya saya nggak pengen motret sih, itu aja sih. Passion hidup untuk foto dan selama 40 tahun dan sekarang kemudian sudah berkeluarga om ya. Anak berapa? Anak 3 mas.
Dan fotografer juga kamu? Enggak. Oh enggak, apa? Ya saya tanya sih Solo berjaya. Tapi suka, anaknya Suka kan belum tahu mas, kalau nggak diproses Oh, iya. tahun baru bisa nilai itu. Bisa nilai sih. Ini teman-teman, Dian ini kan sering isi workshop jadi sini kayak bicara dan sebagainya. Kalau boleh tahu ini udah berapa banyak Dian isi workshop diundang ke sana kemari untuk apa sharing perihal fotografi. Nggak inget mas. Iya. Nggak inget sih. Saya inget sih beberapa kota sih. Ya Madiun ya mas. Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, terus sama Jombang, terus ke arah sana, Pasuruan ke sana, terus Probolinggo, terus ke arah sana mana sih itu Bondowangi itu Bondowoso. Bondowoso. Sudah nggak kehitung lah. Ya, kalau berapa banyak sih ya nggak ingat mas. Kalau materinya Om, maksudnya Om Dian ada materi khusus yang ini jadi ciri khas kuning. Ya pasti ya lighting mas. Lighting memang. Lighting kadang-kadang komunitas membutuhkan pose mas. Ngatur mandan ya apa, tapi sekarang banyak yang menjadi perdebatan mas. Perdebatannya di mana? Kemudian ini jadul sudah. Oh. Pose-pose sekarang sudah nggak perlu. Sebetulnya kalau mau jeli yang saya sampaikan itu saya bicarakan di materi ini pakemnya mas. Oke. Kalau pakem itu nggak bisa digawe petakilan mas, beda. Setuju. Nah, saya lihat di Facebook malah konyol mas, budaya kita, bangsa kita itu yang umumnya kan perempuan yang saling ke laki, ada yang sampai laki yang saling ke cewek. Nah ini budaya mana? Nah, ini kadang-kadang kebablasan karena kreatifnya, kreatif yang kebablasan menurut saya itu. Jadi harus ada mas, mana yang pakem, mana yang enggak, yang modifikasi. Kalau modifikasi ya terserah lah kreatifnya fotografer. Kalau saya pakem itu enggak bisa, menurut saya loh. Karena itu ciri khas sendiri lah. karena budaya mas. Ada unsur aura kerajaan raja-raja mas. Solo apa kan pakem itu ya apa harus justru pakem itu kalau memang fotonya betul. Auranya foto itu menurut saya loh ya, itu sampai berapa tahun pun itu masih itu tadi yang masih nggak bosen nih mas, jawabannya. nggak bosen nih mas, itu lebih baik kayak gitu. Tapi kan anak-anak sekarang, wah itu jadul. Nah itu berarti jawabannya. Ya kembali lagi teman-teman di situ sih saya masih nggak bisa terima kalau pakem dibikin petakilan mas, kecuali kemantan yang turunan Chinese. Naik meja pun udah pantas mas, karena barang. Ya. Budayanya beda gitu ya maksudnya. Kalau pakem kan nggak bisa mas laki. Kalau budaya Jawa kan yang laki harus kanan. Itu sudah nggak bisa ditaruh kiri toh. Apalagi sampai salim nih. Iya, karena mungkin kebetulan weddingnya tadi itu adatnya adat Jawa ya kan, gitu om ya. Tapi kalau dibikin gitu itu yang bikin jadi aneh gitu kan. Aneh mas. Gak gini. Iya juga sih. Saya sempat berdebat dalam diskusi toh mas, kalau memang itu ada yang bantah, oh ini kan kreatif zaman sekarang, fotografer harus kreatif. Saya kasih contoh mas, coba sekarang injak telur ganti telurnya durian apa? Kreatif tuh. Kan kreatif. Atau misalnya lempar-lempar mulus itu ganti aja. Kan kreatif mas. Kayak gitu loh. Karena bisa ngotot dengan budaya itu. Budaya mas nggak bisa. Kita harus menghargai budaya kita. Kalau bukan kita sendiri siapa mas? Iya. Ya saya sekarang loh logikanya cewek yang salim. Kok saya laki yang gaya salim ya aneh loh. Intinya bolehlah kreatif, bolehlah apa untuk mencurahkan ide-idenya. Tapi tetap kalian harus memahami tetap kita budayanya. koridor budaya ini harus ada, kamu tuh mau pakai budaya apa. Kalau saya sih, kalau selama bajunya biasanya modifikasi mas, ya terserah karena bukan pakem mas. Iya betul. Bukan pakem. Kemudian balik lagi ke karir tadi. Wah 40 tahun nggak mudah sih. 40 tahun. Saya aja main musik 9 tahun lah. Itu sekarang maksudnya kerasa lah, berat ya memang untuk menjalani sebuah komitmen terhadap sesuatu yang kita ambil. 40 tahun
titik terendah Dian pernah mengalami itu nggak? Atau seperti apa cara menjalani sebagai seniman tahun cahaya ini? Mungkin yang membuat Om aku nyerah nggak foto lagi sampai gitu gitu. Sampai hampir Kayak itu sih nggak sampai ya, Mas. Cuma pada waktu awal-awal memang saya sampai inget sih, cari ilmu nggak gampang Mas. Di era analog itu nggak Karena gampang. ilmu. Oh, Oke ya. beda sama sekarang Mas. YouTube gampang Mas, cari apa semua. Nah, pada waktu analog kan nggak semua orang bongkar rahasia. enggak Ya nggak semua orang bisa. Iya. Atau, atau bisa jadi yang menyampaikan nggak ngerti Mas. Gitu loh, jadi sulit pada masa itu, sulit sih. Sulit mencari. Ya sulit untuk sharing gitu ya, belajar. Betul. Bawa Mas yang di belakang ini Mas. mana ini Ya. sorry Om ya lanjut Om. Nah, kalau ya caranya otomatis saya harus berusaha sendiri Mas, cari buku, praktek gitu sih. Belum internet belum begitu marak Om ya Enggak ada tahun berapa Mas? yang mungkin saja Iya. nggak tahu Tapi dulu emang ya masih zaman dulu waktu Om mulai mencoba untuk berkarir lah di dunia fotografi ya kan, cari ilmu susah nih, ya kan. Nah terus belajarnya selain buku dia apa Om? Atau dari orang tua mungkin atau dari? Kalau Mas bilang orang tua, memang ayah saya memangnya latar belakang fotografer Mas. Oh emang fotografer. Cuma dia nggak menghendaki saya menjadi fotografer. kenapa? Karena udah tahu jalannya mungkin Dia tahu obat-obatnya itu merusak kesehatan Mas. Oh obat-obat untuk ini ya apa Proses pencetakan ya? cuci film, Cuci cetak. bahan-bahan itu. Saya sempat nggak percaya sama bapak saya Mas. Ya. Tak tes berapa saja bahan kimia dia apa Mas, berarti nggak bohong dong. Iya. Gitu. Oh, apa bahan kimia itu? bahaya Om ya Iya Mas, bahaya sih. Waktu itu bahaya. dihirup Nggak usah diuruk Mas, udaranya aja besi pasti neyeng Mas. Udah karatan gitu? sudah pasti besi, pasti karatan sudah. Ada bahan yang disebut kalau ada metabisulfit, itu udaranya aja besi pasti karatan sudah, di ruang sudah pasti karatan sudah. kok berarti pakai pelindung dong waktu terus menter Jadi pasrah Mas. Segitu, maksudnya resikonya segitu. ya Makanya bapak saya waktu itu nggak mengizinkan saya fotografer. Oh, saya oke. saya tanya apa alasannya saya kok nggak boleh. Karena dia juga fotografer, dia tahu persis bahan kimianya. Dan saya tes barangkali biji saya. Iya. Ternyata benar. Berarti emang dari sumbernya emang dari buku aja. Saya dari buku Mas. Kalau mengikuti workshop saya ngefans Darwis Mas. Makanya lightingnya Darwis Triadi saya itu lightingnya saya suka. iya sih saya Iya. Ya fotografer yang bersuara yang saya kenal itu ya yang saya tahu maksudnya Iya. saya kenal saya tahu Aku kasih nama pada yang saya tahu ya cuman Pak Darwis saja namanya kan nggak tahu aku memang Iya. karena aku bukan fotografer juga ya. Jadi titik terendahnya itu malah menarik sekali Pak menarik itu gini Om titik terendahnya Om Dian adalah kesulitan untuk belajar Pada waktu itu. Sedangkan zaman sekarang sangat dimudahkan dalam mencari banget. ilmu gitu loh. Kita nggak perlu aku nama ya dan rumahnya jaraknya 30 kilo. Aku bawa bola di rumah gue aja ya. Aku shop misalnya. Enggak ada ya. Kan saja yang kayak baru dulu. Karena kita tinggal ngetik. Dengan banyaknya ilmu harusnya kan kualitas apa teman-teman Kualitas sekarang gambarnya. lebih Ya, lebih wow. harusnya gitu loh. Tapi mungkin dengan syarat ya mereka nggak boleh mengabaikan basic-basicnya fotografi itu sendiri. Kalau di tahunnya enggak waktu Om Dian dulu itu ada nggak Om kayak temennya Om Dian yang kayak aku nih, aku sama Mas Daniel, aku fotografer, Mas Daniel fotografer, dan kita masih deket-deket area sini gitu. Itu masih banyak nggak fotografer waktu itu? Udah Mas fotografer enggak sih. Ya, nek dulu lebih enak sih, nek cari duit sebagai profesi fotografer lebih enak dulu Mas daripada sekarang. Karena mungkin fotografernya cuma sedikit gitu ya. Dan sedikit juga iya sih mungkin sih ya, dan juga semua nggak mudah Mas. Dulu kan film harus menguasai Mas, sekarang digital salah ya, tidak Mas. Dulu itu Lu nggak bisa Mas. iya. Ya maksudnya dulu itu
sedikit karena memang sulit, karena memang mempelajari fotografi itu memang nggak mudah ya, Om ya. Nah sekarang banyak sekali, sekarang teman-teman beli mirror 100 ngaku bio ini wis videografer sinematografer. Dengan diri. Nggak salah kok, Mas hasilnya juga bagus-bagus kok, teman-teman bagus-bagus. Cuma ya itu kan kalau kita bicara di profesi wedding kan, menurut saya pribadi sih Mas, sebetulnya ada di apa tuh SD-nya ada kriterianya sendiri. Misalnya liputan itu ya apa modelnya, candid apa, ada. terus foto group ya apa, ini kan. Nah sekarang ini enggak, dia campur aduk Mas. Oh ini fotografer jadul. Oh ini kalau kekinian, padahal yang disodorkan itu ini liputan, ini candid kan nggak bisa. Kalau ngomong jadul dan kekinian, kalau foto couple atau foto dinas, adakah foto dinas misalkan Kapolda foto dinas apa kayak kekiniannya apa coba? Nah kan harus tahu. Nah misalnya presiden kita Pak Jokowi kalau di foto model kekinian mau kacamata hitam gini ya. Nah ini harus tahu dan nggak bisa dianteng foto Mas. Jadi yang disebut kekinian sampai situ itu gimana? Kelempatannya ini. Oh ini kamu ini candid, oh ini dokumentasi kok kamu katakan ini yang lebih kekinian. Jadi harus paham di situ sebetulnya. Bukannya saya nggak terima Mas diperlakukan gitu enggak. Kemarin saya foto ini memang foto studio Mas, kan nggak bisa bikin kekinian, bisa gini kan nggak bisa. Jadi harus ada tempat-tempatnya betul. Saya. Mas Sudah? Ya. Ini bisa didapetin di mana Mas ya? Ini kopi susu Barokah yang dari gula aren, Gula aren asli. bisa didapatkan di Gempol, ada pasar Gempol di situ. Oh, di pasar Gempol. Ya, di situ ada kok, terus tanya kopi Barokah itu langsung dapat. Atau ini lebih mudahnya ada Instagramnya di sini, Barokah pakai H COFFEE Coffee 01. Wah ini Gitu, mantap. langsung info-info scroll Teman-teman yang butuh kopi buat ngedit, ya Om gitu kan. Habis hunting, habis job, ngeditnya kan pasti lama ya. Pakai sama rokok kalau merokok ya. Ya, padahal kan mancing agar di sini ada pak-pakan. Kalau ini spesialan buat rokok. Oke, apa nih? Oke lanjut lagi, Om Dian. Wah ini seru sekali ya. Nggak pengen selesai tanya. Om dari sekian banyak Om mengambil pasti udah ribuan lah, pasti aku yakin. Ya mungkin jutaan. Menekan shooter ini pasti sudah jutaan. Om ada nggak satu foto yang paling berkesan buat Om Dian? Satu foto yang benar-benar. Ya untuk akhir-akhir ini memang saya paling suka itu satu Mas. Paling sulit motret itu main lighting khususnya foto nudes Mas. Itu nudes. Tapi sekarang sulit Mas bedakan antara art sama pornografi sulit. Wah, itu saya tulis Mas. Rancu ya itu. Tapi saya suka pada waktu motret itu sih. Aku rasa itu sebuah keresahan juga sih. Orang kan nggak bisa bedakan di wayai kue, di wayai kamu ini seni loh, ini bukan home Gitu. Pertanyaan itu, saya tetap ini yang paling karena sulit untuk bentuk lightingnya dan juga unik gitu Mas. Dan saya itu ya Pak, lekuk betul Mas. tubuhnya. Lekuk itu ada bentuk garis bukan di apa nafsunya Mas. Jadi ini saya betul konsentrasi di artnya situ bagaimana menimbulkan ini sih. Cuma saya nggak berani untuk upload Mas karena nanti salah nafsu. Netizen sekarang itu wah dikit negatifnya dulu yang di. Nah, Saya kalau padahal di luar negeri itu apa orang lukis ya kan, ada modelnya gitulah, terus dia lukis. Padahal emang artinya gitu. Yang komen wah ini porn ini Mereka suka lihat jadi ya. aku follow nih yang ngomong nih. Orang Yang kedua memangnya di beauty Mas karena saya suka sih kalau memang pas karakternya, actingnya itu menarik sekali Mas. Jadi bukan hal ada cara memotret beauty orang terus
karakter busananya pas, tayangnya pas. Wah, saya beberapa kali nggak bosen ya Om. Oke, kalau Om Dian sendiri kan sukanya di beauty ya Om ya. Nah, hal yang paling sulit di foto beauty itu apa Om? Kalau boleh tahu Om? Sebetulnya sih paling sulit itu Mas, kalau nggak nyambung Mas antara periasnya apa busana, apa make up, apa ini kok nggak nyambung, itu akhirnya kita cari apa supaya gambar nanti hasilnya enak, itu yang paling sulit itu juga dipikirkan juga ya Mbak. Iya Mas, nyambung enggak gitu loh Mas. Make up ya. Sama bajunya, sama lokasinya juga. Misalkan Loki, sistem pembuatan Loki yang gelap-gelap itu, kalau bajunya kontras apa mintanya gini, rasanya sulit, jadi harus menyesuaikan. Oh konsepnya mau ini, periasnya misalnya aku mau foto kayak gini, atau kliennya, aku minta foto Loki kayak gini atau Heidi kayak gini. Kalau nggak pas itu kita muter otak ini apa caranya bisa maksimal. Iya, main acting ya apa caranya bisa keluar itu. Itu aja sih, itu yang paling sulit sih nih. Saya sih kalau memang nyambung semua gampang Mas. Kalau cuma yang satu sekarang mau tag itu teman-teman kan gampang Mas, karena yang difoto itu model, latar belakangnya model, posenya enak. Kalau di komunitas cerita independen kan waktu workshop kan nggak pernah Mas ngambil model yang jadi, pasti dari anak SMA karena pemula lah ya, model iya, pemula. nggak bisa pose lah, anggaplah nggak bisa pose tidak. Karena apa tujuannya apa? Kalau di independen tadi edukasi loh Mas, Anda sebagai fotografer wedding, klien Anda bukan model. Iya lah. Kalau kita motret ke mantan yang mana mau mantan model? Iya betul. Nggak bisa pose Mas. Iya. Nah, bagaimana caranya kamu harus bisa ngatur pose, lighting harus tepat. Diterapkan dipraktekkan di model yang Ya, baru lah. saya mesti biasa saya pesen sama yang periasnya, kalau modelnya jangan yang jadi lah. Iya. Ya, Itu juga edukasi juga kan buat modelnya ya. betul. Mengangkat nama dia supaya pede juga, akhirnya kan ada yang nggak bisa menjadi Isa, terus bahkan ada yang sekarang sudah go lah isinya, ada yang gitu lah. Lalu buat fotografernya juga apa bisa nyampein lah ke modelnya kamu harus gini. Betul sekali. Itu sih cuma memang lebih unik sih, bukan modelnya saya sih. Bukan kecuali kalau hunting Mas. Kalau hunting sih harus model yang bisa pose, kalau nggak bisa pose ya nggak laku model. Iya betul. Iya toh, karena fotografer. Dua pertanyaan terakhir Om. Pertanyaan cepat. Oh nggak apa-apa, Aman. Lighting baru atau kamera baru? Kalau ada dana dua-duanya Mas. Kalau dananya cukup untuk salah satu Om pilih yang mana? Iya. Saya lebih condong kebutuhan Mas, nggak bisa. Kalau pertanyaan itu tadi kekinian kan nggak perlu beli tadi. Iya. Iya toh. Iya. Yang penting teknologi canggih, beli kamera aja itu canggih. Berarti kalau Om Dian pribadi, Iya. itu beli kamera. Nah saya pribadi di kamera media Mas, saya nggak spill berapa menit saya. Karena orang teman-teman mungkin itu yang dipertimbangkan. Kalau saya mengabaikan di situ. Berarti Lighting. nambah lighting lagi. Nambah lighting nggak tentu Mas. Foto itu nggak harus banyak lighting. Berarti milih apa ini? Milih model aja. Cantik. Ya itu dia Mas berkaitan. Ya pertanyaan itu sulit Mas, sulit saya jawab karena kata-kata beli lampu. Apakah harus beli lampu lagi? Lampu satu nggak harus ada banyak toh ya. Itu loh Mas. Kalau memang lampu sudah cukup, ya kamera Mas, gitu. Misalnya lampu kalau sudah jadul, nggak ada pengaruh Mas. Kalau lampu iya toh. Jadi tergantung itu tadi ya. Kamera. Nah, karena berkaitan pertanyaan tadi harus tambah lampu. Lampunya apa harus tambah kan pertanyaan di situ Mas. Saya sendiri motek nggak harus lampunya banyak, lampu satu bisa kok Mas. Pertanyaan terakhir untuk menutup sesi yang episode yang kedua ini. Jika bukan sebagai fotografer, Om Dian adalah seorang kira-kira kepala keluarga Mas. Saja. Kepala kerja di rumah atau apa? Nah, untuk saat ini ya menjadi wis kakek Mas.
Kalau nggak menjadi fotografer, memang sudah pensiun ya Mas ya. Memang saya sudah nggak terima job sih sudah. Oke. Tapi masih sering motret kamu ya? Kalau terima job pun tergantung, kalau nggak banyak mengeluarkan tenaga sih Tenaga. saya terima Mas. Oke. Jenuh Mas sudah. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat musik apa? Diurut nasi. Oh iya. Oh iya. Betul sih. Tutup. Kira-kira lagi guys. Aman ya, santai-santai. Terima kasih buat Sip, santai. Oh, belum santai. Teman-teman, inilah undian apa banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Iya. Aku sama sudah dapat menginspirasi. hal baru. Intinya jangan sampai lupakan basic ya. Basic dari apapun yang kamu jalani itu dipelajari. Dan tetap mempertahankan rasa biar Soul. eksis sampai sekarang. So teman-teman, boleh minta tepuk tangan buat Mr. Dian yuk. Terima kasih juga, tidak lupa untuk Barokah. Terima kasih. Premium Coffee, minum dulu. Boleh lah kirim ke rumah. Boleh ting lagi dong. Ting, jelas lah. Ini mau closing cek lo ama. Cheers. Sampai jumpa di Mandalika Talk.